awalnya emang nggak niat-niat amat kan ngikutin Indonesian Idol waktu itu. Benar-benar mama papa dan kakak-kakak tuh nyuruh banget untuk ikutan. Akunya tuh nggak, aku mau sekolah. Halo friends, ketemu lagi di Nge-Vibes. Nonton bareng The Next Vibes. Kita udah keberapa ya? Tangan. Kita udah yang keempat. Oke. Apa sih Nge-Vibes nih sebenarnya, Indi? Coba tolong dijelaskan Gilbas. Jadi buat yang belum tahu, balik lagi ya. program barunya Inventory ya? Betul, karena ternyata The Next Vibes ini adalah ajang pencarian bakat. Jadi semua kita kemas di Nge-Vibe ini ya Gil ya. Ya. Karena hadiahnya tuh luar biasa, biasa di luar loh. Berapa hadiahnya? 1 miliar rupiah. Hadiah segede gitu kalau nggak ikutan parah sih. Parah banget Parah. gitu. Ini kan udah pada kaya emang, udah pada kaya nggak ikutan. Gila kali 1M nggak mau. Iya sih bener banget ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan 1M, tapi itu masing-masing lah ya. Iya. Tapi gue mau banget dapat 1M. Gilbas juga pasti mau banget dong. Mau dong, mau. Ya, dan ini tuh kan online, jadi easy peasy lemon squeezy guys. Lo gak harus antri dan segala macam, tapi itu ntar aja kita bahasnya. Dan sekarang kita bakalan bocorin nih Gil, kalau this time finally kita punya guest star cewek. Karena dari kemarin tuh gue ngerasa guest star kita tuh cowok terus. Tunggu. Pertama kan Ade Govinda, Lutfi Aulia, Bondol, cowok semua. Tapi bintang tamunya ini tidak main-main nih. Wow. Wah, penyanyi. Satu. Penulis lagu. Songwriter ya? Iya. Dulu juara Indonesian Idol. Wow. 2007. Toreng. Nah, baru tahun lalu rilis album juga. Wow, album baru nih guys. Sudah bukan single-single doang ya. Meskipun sekarang trennya single-single, kalau ada yang album aku langsung, dengerin dong. Nah, gitu. Ada siapa itu? Langsung aja kita sapa. Ini dia. Rini. Dari tadi di sini. Iya dari tadi. Kita menghalangi. Nggak kelihatan. Ya ampun. Parah lu dari tadi kita ngebelakangin tamu gimana sih? Rini maaf lihat punggung-punggung kita ya. Rini apa kabar? Baik banget. Gimana nih Gilbas, kita hari ini ngobrol sama Rini, bener perempuan sekarang ya? Iya benar. Soalnya yang terakhir agak. Laki-laki semua ya? Ya sama satu. Bingung. Masih bingung. Benar ya. Nah kita akan ngobrol guys tentunya sama Rini kali ini. Aku sekarang ada kayak semacam obrolan sister ya. Jadi akhirnya kalau kemarin kan gak bisa tuh ya Gil ya. Gitu. Gimana kabarnya Nord juga? Nord baik. Kemarin habis ulang tahun yang keempat bulan Februari. Jadi sudah besar. Februari Aquarius berarti ya? Wow. Nah itu dia tuh yang masih bingung. Kenapa? Casper ya? Jadi dia itu tanggal 19 Februari. Ada yang bilang Aquarius, masih Aquarius. Tapi ada yang bilang udah Pisces. Jadi bingung. Tapi Nord akan jadi perpaduan ya. Aquarius dan Pisces berarti. Iya. Gitu. Tadi kan yang kayak udah kita bilang kan baru tahun lalu baru rilis album. Iya. Dan albumnya ini menurut sumber yang kita dapatkan dari 14 lagu. Only 3 using Indonesian language. Why? Dan kalau aku perhatiin tuh di bawah-bawah ya ini ya. Kayak 4 terbawah lah yang bahasa Indonesia tuh. Sebenarnya kenapanya tuh nggak tahu sih. Jadi pada saat bikin lagu tuh emang keluar gitu aja. Mau ditulis dalam tulisan Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Terus ya udah emang kebetulan adanya tuh cuma 3 ya. Dapatnya tuh kebetulan 3. Iya. 3 bener gak sih? Apa cuma 2 ya kayaknya? 3 ya. Aku udah cek. Ini album siapa sih sebenarnya? Takut nanti rindu. Aku yang verifikasi ya. Lagunya banyak ya. Bertahan, takut nanti rindu sama apa namanya ya satu lagi tuh. Gitu. Jadi menurut aku feeling-feelingan aja sih sebenarnya. Emang dari otak keluarnya itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Susah dijelasin gitu. Pokoknya bener. Kayak kadang-kadang ngedengerin lagu udah ada kayak feelingnya, ini kayak kalau lagu Indonesia bagus banget deh dibawain gitu. Kalau Rini biasanya ketemu lirik dulu atau ketemu melodi dulu? Melodi dulu. Iya. Melodi dulu. Melodi dulu. Baru diisi lirik nanti. Jadi abis kalau aku tuh biasanya bikin lagu melodi dulu, abis melodi, terus aku mikir nih ini temanya tentang apa ya. Udah tahu temanya apa, baru mulai bikin liriknya. Dan biasanya aku juga gak dibantuin, gak sendirian, aku dibantuin juga. Sama Epin ya?
Jevin pasti, tapi kebanyakan di album aku tuh untuk yang berbahasa Inggris dibantuin sama Neona Mora. Oke. Gitu. Tapi untuk lagu yang bertahan ada satu lagu di album aku itu aku yang tulis sendiri liriknya, semuanya melodi sampai lirik. Berarti dari melodi aja udah tahu ini bahasa Inggris nih gitu. Ini bahasa Indonesia nih. Iya, dari melodi. Dari situ ya. Keren. Atau mungkin lebih ini gak sih, Rini kayak ini kayaknya padat-padat nih, oke buat bahasa Inggris. Biasanya kan kalau yang Indo kan kita lebih mendayu-dayu. Agak juga sih, aku ada lagu bahasa Indonesia yang padat juga, Crazy Over You judulnya, refnya doang bahasa Inggris, tapi verse-nya tuh Indonesia. Dan ya udah itu bahasa Indonesia gitu. Jadi emang feeling-feelingan aja sih, karena emang aku bikin lagu juga nggak untuk yang kayak oke goalsnya tuh harus ini ya bener-bener yang keluar dari kepala dan hati apa ya udah ditulis. Apakah Rini termasuk yang kesulitan nulis dalam berbahasa Indonesia karena there are some people yang ngerasa kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya cringe karena lebih tricky gitu loh, katanya benar. Lebih gampang di bahasa Inggris. Sejujurnya aku bikin lirik itu masih belajar juga. Kayak waktu ngerilis yang bertahan ini, itu awalnya nggak pede tuh. Lagunya tadinya mau di take out dari album, aku bilang sama Jevin ini aku nggak usah deh, yang ini tuh kok kayaknya kurang gimana gitu. Karena Jevin mempertahankan. Iya, karena dia bilang ini tuh bagus banget kamu nyanyi nggak usah pakai backing, bener-bener vokal aja sama piano, jadi kayak duet sama piano. Dan liriknya itu aku bikin sendiri juga dari mulai melodi dan lirik. Aku kayak nggak pede gitu kan sebenarnya, biasanya kan selalu ada tektokannya gitu untuk bikin liriknya. Kalau melodi sih emang aku udah biasa bikin melodi sendiri, tapi untuk lirik aku ngerasa penulisan aku tuh belum bagus-bagus banget gitu, masih banyak belajar. Jadi aku nggak pede sampai akhirnya jadi bilang enggak ini bagus banget, ntar aransemennya tuh kayak gini. Ya udah terus akhirnya aku denger aransemennya kayak oh iya ya, kayak sayang banget kalau nggak dimasukin di album. Berarti tuh Rini aja yang udah warawiri lebih lama masih ragu ya? Masih ragu, tapi in the end kita ya udah rilisin aja gitu. Karena pasti keraguan itu ada guys ya. Gitu. Terus apa namanya, kepo gak sih Gil sama covernya, lu udah lihat artworknya belum? Belum, kenapa emang? Jadi ada kudanya gitu. Ada kuda? Ada kuda tapi kayak gambar doang, Rininya baru foto beneran. And then warnanya tuh vibe-nya tuh kayak ya kayak warna kulit. Skin. Brown skin. Karena gitu. namanya Skin. Iya, judul albumnya Skin. Iya. Jadi kudanya tuh kuda 2D. Jadi beneran emang ada kuda di belakang gitu. Dan tadinya mau kuda beneran tapi takut susah diatur ya. Saya takut juga ya kalau kuda beneran, kayak aduh jangan deh, nggak usah. Nanti kakinya gitu ya. Ntar aku ditendang lagi ya. Jadi kenapa kuda? Waktu itu kita meeting tuh sama art directornya waktu itu namanya Iqmal. Terus aku cerita tentang album Skins ini tuh kayak perjalanan karir aku sebenarnya, perjalanan hidup dari yang single, menikah sampai punya anak gitu, terus karir dari awal sampai sekarang, semua aku tuangin ke dalam Skins. Ibaratnya bener-bener telanjang di album ini gitu, gak ada yang ditutup-tutupin gimana susah-susahnya berkarir, yang mungkin orang lihat kayaknya enak aja ya keluar single terus kayak ini nyanyi sana sini juara satu idol. Iya banyak banget yang kayak gitu, tapi mereka nggak tahu bahwa di belakangnya itu adalah kompetisi yang sebenarnya gitu, yang kayak struggle dia kayak gimana aku tuangin semua ke dalam Skins. Mendengar itu mereka langsung bilang oke, ini kayaknya harus ada satu simbol yang emang merepresent itu semua deh, dan karakter aku yang dengan struggle itu diibaratkan kayak berarti strong woman, independent, terus karena emang look yang terlihat cewek banget gitu ya, beauty dan lain-lain gitu, seksi. Akhirnya mereka bilang ini simbolnya kuda deh. Pas simbolnya kuda aku langsung kayak gila, gue sionya kuda. Nah gue baru mau nanya ke situ, apakah Rini sio kuda juga? Jadi sio kuda itu secara nggak langsung setelah mereka present konsepnya pakai simbol kuda, aku baru oke, kuda itu lambangnya strong, independent, beauty, bla 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 gitu. Sama kerja keras dan lain-lain. Terus selain makanya kerja keras sebagai kuda ya. Itu ya, kerja keras selain itu kuda. Juga aku ngeh gitu. Oh, sio aku juga kuda itu. Jadi kayak udah pas banget. Jadi ya udah kita dapat itu menjadi kayak simbol di album Skins dengan pakai bodysuit yang emang warnanya bener-bener warna skin, kelihatan semuanya, dan makeupnya juga bener-bener plain, nggak banyak warna gitu, kayak pengen kelihatan
ya udah natural aja gitu. Berarti bisa dibilang skin ini showing your true color Yes, yang emang R&B banget. Dan bener-bener apa ya kayak vulnerable aja gitu. Karena selama ini kan orang nggak tahu kisah yang ada di belakang kayak gimana. Pengen sharing dan pengen kasih tahu pengalaman-pengalaman aku yang udah aku lewatin, siapa tahu berguna buat teman-teman di luar sana yang lagi ngalamin yang namanya nggak tahu ya, mungkin cobaan lah atau umur-umur yang kayak aduh kok gue udah umur 25 tapi masih gini-gini aja, belum nikah, kayak it's okay aku jadi nikah 27 gitu kan. Maksudnya ya udah semuanya tuh aku tuangin ke dalam album Skin. Dari nama albumnya aja kan bahasa Inggris, Skin. Coba kalau bahasa Indonesia kulit. Nggak enak. Nggak enak kan? Bisa jadi kulit ayam. Crispy. Iya kan, coba album hari ini keluarin album baru, apa judul albumnya? Kulit. Kulit ayam. Sate kulit gitu. Bener, Skin. Emang kulit. Emang pasnya Skin. Iya. Pasnya Skin, bener. Kalau namanya Skin tuh jadi emang ada kesan beauty-beautynya ya. Tapi kalau kulit tuh kayak apakah ini makanan? Iya, gitu, apa? Nah, Rin, tapi tadi kan ngomongin soal Skin ini yang Rini banget, yang kalau aku sih ngedengernya atau mungkin secara awam gitu tarikannya R&B banget ya. Tapi kan when it comes to your project with Epin, Jevin itu kan EDM ya. EDM. Beda gak sih Rin cara nyanyinya? Banget. Beda banget. Switching ya Rininya ya? Iya. Rini yang Rini dan Rini yang Soundwave. Jadi kayak alter egonya tuh ya di Soundwave. Gitu. Sebetulnya. Yang alter ego yang Soundwave ya? Sebetulnya kayak gitu ya kayaknya ya. Karena bingung juga sih kalau udah ngomongin Rini dan Soundwave gitu. Karena kalau misalnya ditanya yang lebih nyamannya tuh di mana? Ya di Rini Wulandari pastinya gitu. Karena kayak nggak perlu beradaptasi. Kalau di Soundwave tuh awal-awal adaptasi banget. Cuma makin kesini loh kok nyaman gitu. Loh kok enak juga. Jadi enak juga nyanyi yang kayak berantakan gitu. Nggak perlu kayak seksi-seksi, nggak perlu diatur, nggak perlu pakai heels gitu. Yang bisa nyanyi pakai sneakers, bisa nyanyi pakai boots gitu. Yang kayak bener-bener santai dan lagu-lagunya juga nggak perlu skillful juga, apalagi di upcoming albumnya Soundwave yang sekarang lagu-lagunya bener-bener ya aku nyanyinya tuh di challenge banget gitu, dari yang tiba-tiba nge-rap, tiba-tiba spoken doang, tiba-tiba disuruh kayak suara mesin gitu, robot kayak gitu. Aku lihat di TikToknya Rini tuh. Iya, jadi Jevin bilang oke, Rini suruh nyanyi suara kayak robot gitu. Iya, jadi ibaratnya awal-awal susah banget. Aku juga bukan pendengar EDM juga kan sebenarnya untuk pas awal-awal Soundwave terbentuk, cuma makin kesini makin dikasih tahu, makin terbiasa dengan lagu-lagu ini dan cara nyanyinya juga kita udah punya formulanya gitu. Kalau di Soundwave itu nggak boleh skillful, ibaratnya nyanyinya ya riff and runs-nya dikurangin. Yang skill-skill Rininya dikeluarin di Rini Wulandari aja. Gitu. Jadi kalau nyanyi Soundwave tuh lebih kayak kita kayak mau olahraga ya, nyanyi sambil koreo gitu. Jadi kalau misalnya nyanyinya ribet banget, Gak dapat koreonya gitu. Cuma setahan-tahan skillnya Rini mah tetap bagus. Tetap pasti bagus, suaranya dong beda dong ya? sama kita dong pasti. Karena kan yang ukurannya tuh berapa? Aku 40 hari ini. Karena yang skillfulnya kan udah unconscious juga kali ya Gil ya. Nah tapi tadi ngomongin skin mulu, ternyata yang barusan kita sikut juga, kita senggol, sikut lagi. Soundwave juga ada single baru Jeff lagi Gil. Mirip sih memang, jangan gitu dong. Jangan sampai salah. Gue kemarin interview Sisi, Sasa, jadi Jevin nggak mirip sih. Enggak ya? Sorry, lanjut silakan Indi. Soalnya lebih ke, gue mikir mirip Sasa Sisi enggak sih. Ya udah lanjut. Nah, si Real Love ini katanya nyeritain tentang perjalanan kalian ya. Zaman pacaran kah? Iya gitu. Sebenarnya dari sebelum pacaran sampai pacaran sampai menikah. Gimana tuh ceritanya? Itu semua bener-bener dituangin di Real Love? Iya, di Real Love ini yang bikin Yana Mora juga. Jadi dia emang sering banget bantuin project aku, Soundwave maupun projectnya Jevin gitu. Real Love ini menceritakan tentang lebih banyak di point of view aku sih sebenarnya. Aku cerita ke dia tentang love life aku kayak gimana sebelumnya dan apa yang aku alami sebelum akhirnya ketemu Jevin. Bahkan pada saat ketemu Jevin juga nggak ngira itu semua bakalan kita pacaran dan sampai nikah gitu, kayak udahlah partner kerja aja gitu. Dan di Real Love ini diceritain bahwa ketika aku yang sebelum ketemu Jevin yang nggak mau ngomongin cinta, nggak percaya sama cinta, kayak udahlah bullshit gitu, belum kerja aja nggak mau cinta-cintaan dulu gitu, sampai akhirnya ketemu Jevin.
ternyata nyambung, tapi aku masih ada kayak apa ya, ada bentengnya gitu, kayak aduh nggak bisa nih soalnya ada wallsnya ya kalau di liriknya tuh ya. Iya, soalnya kayaknya nih kita partner kerja kayak nggak mau profesional aja gitu, nggak mau ada campur ini itu. Tapi ya ternyata dia di lagu Real Love ini ya, dengan cerita yang aku ceritain ke Neon Mora, dia ternyata bisa meruntuhkan si dinding-dinding itu, sampai akhirnya aku percaya sama yang namanya cinta lagi. Terus aku jadi ngerasain bahwa yang kemarin-kemarin mungkin kekecewaan yang aku alamin di masa lalu aku ternyata bisa disembuhin sama dia. Terus kekosongan yang ada di dalam diri aku tuh bisa terpenuhi lagi gitu. Jadi aku ngerasa oh ternyata kalau misalnya emang lo nemuin real love lo, ya lo pasti bakalan happy gitu. Lo beneran bakalan ibaratnya trauma-trauma yang dulu atau sakit-sakitnya dulu tuh itu terlupakan semua, tergantikan semua gitu ya. Udah sampai akhirnya dari situ terus kita menikah dan ya udah di real love itu diceritakan. Gil, itu cewek-cewek banyak yang relate banget Gil, karena cewek tuh suka denial. Enggak aja dulu, besoknya baper. Why are you crying? Tuh ya, kita sosokan benteng kita setembok Berlin. Tembok Cina. Udah digiliran dibawain makan diantar jemput mah baper. Baper lagi ya. Curhat ya. Sedikit. Ya kita yang relate sama lagu Real Love boleh komen di bawah. Yeah. Oke. Nah ini tadi kan udah ngomong soal North. North udah 4 tahun. 4 tahun. Udah ada berasa mau ikut-ikut musik nggak? Atau nyanyi atau? North ini ponakan online kita ya, karena sering appear. Sering muncul ya? Iya. Jadi banyak yang kalau misalnya pergi kita kemana gitu ya ditegur tuh sekarang bukan aku atau Jevin, jadi yang ditegur tuh Noci. Nah, udah jadi ponakan online gitu. Kalau nggak North manggilnya Noci. Gitu. Mereka juga tahu ya. Terus si North gini, Mama, they know me, they know my name gitu. They know my name. What? Dia kan si full of expression ya. Ya udah, jadi sebenarnya kalau untuk soal musik, dari dia bayi dia tuh udah suka banget sama musik. Makin kesini dia makin kelihatan banget suka nyanyi, suka main piano. Jadi pas 2020 dia ngeluarin single judulnya Go Thomas. Dia bikin sendiri. Jadi dia kita di studio. Iya. Dicek ya, Go Thomas. Go Thomas, tapi namanya bukan North Kiana Julian tapi NKJ. 1, 2, 3, 4, go Jimmy. Go Jimmy. Go Jimmy. Go Jimmy. Mana go Jimmy? Jadi itu dia waktu itu di studio, kita lagi rekaman, dia tiba-tiba pegang handphone, pegang mic. Itu dia 2020 baru mau 2 tahun ya? Ya apa udah 2 tahun ya waktu itu. Terus dia pegang mic, tiba-tiba dia nyanyi 1, 2, 3, go Thomas. Dia lagi suka sama Go Thomas itu loh, kayak Thomas and Friends. Thomas yang kereta kan? Iya. Oh tahu ya itu. Tahu. Jadi selalu mendampingi ya. Jadi ya udah gara-gara suka itu dia bikin mana go Thomas, go Thomas, go Thomas. Go Thomas. Nah, ada itu dia sendiri yang buat. Kita nggak ada ngasih tahu. Jadi begitu dia ngajarin nggak ada. Jadi begitu dia nyanyi, Jevin langsung sama aku lihat-lihatan. Aku cuma bilang, rekam. Oke, Noci, can you sing one more time? Yang tadi sama persis, oke, bisa di brief ya kan? Sama persis dia nyanyi. Udah dia nyanyi. Terus oke, thank you Noci. Sayang, bikin musiknya sayang. Ayo sayang, cepet sayang. Gila Dedi kerjain musiknya di dapur ya. Iya, terus sampai sekarang ya udah dia suka main piano. Jadi akhirnya kita downloadin apps gitu. Dia belajar piano sambil baca not baloknya. Ih, udah bisa baca toge. Bisa. Justru aku yang gak lancar kan, terus dia kayak, Mama this is wrong. Dia kasih tahu kayak, oh soalnya kan aku juga kayak tahun-tahun lalu belajar piano juga kan. Barengan sama dia. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Benar untuk belajar. Tidak ada. Berarti emang anak sekarang tuh kan udah bakatnya macam-macam, udah pada bisa macam-macam. Pas tuh, tapi dia masih terlalu kecil. Nah, yang lain yang udah pada gede-gede, yang pada punya bakat bisa ikutan. Yang bakatnya banyak kayak Not juga. Bisa ikutan the next vibe. Setuju. Ya. Karena di situ bisa bakat apapun. Nyanyi, nulis lagu, nari, sulap, apalagi.
Ngelukis mungkin. Main alat musik. Iya. Ya, banyak lah ya. Pokoknya macam-macam bisa. Dan total hadiahnya tadi, berapa total hadiahnya? 1 miliar rupiah. Mantap. Mantap, 1 miliar rupiah hadiahnya. Gitu. Totalnya. Dan juga caranya gampang banget ya. Udah gak perlu audisi antri-antri lagi kan? Gak perlu yang kayak ngambil formulir, diisi dulu. Dulu Rini antri berapa lama tuh foto audisi idol? Bangun jam berapa Rini? Masih inget gak? 6 jam. 6 jam sampai masuk ke ruang penjurian itu? Iya. Tuh. Bayangin harus ada waktu segitu yang dikorbankan ya. Tapi kalau sekarang nih jadi pokoknya fans dimanapun kamu berada tinggal langsung aja download aplikasinya, ada super app-nya Eventory. Pokoknya kamu bisa mau di Google Play Store atau mau di App Store udah ada. Dan nanti kalau misalnya buka itu langsung muncul tuh banner di atasnya. Ada banner The Next Vibes. Lalu kamu tinggal ikutin ketentuan caranya. Jadi gak perlu datang, gak perlu ribet, gak perlu ngantri dan gak perlu berebut ngambil formulir ya kan. Iya. Karena dulu kan begitu ya, harus begitu. Nyampe tempat jam berapa dulu? Nyampe lokasi? Jam 6:30 pagi. 6:30. Terus malah kayaknya lebih dari 6 jam deh, baru audisinya itu jam 2:30 sore kalau nggak salah. Dulu ini di mana sih kota audisinya? Di Medan. 6:30 sampai jam 3 sore. 3 baru. Jadi udah mood juga udah rusak. Iya. Rambut udah lepek, Laper, capek, lapar. Dari pagi kan pasti udah siap gitu kan, sudah dandan kok ini lama nggak masuk-masuk. Nggak dandan juga sih, kayak anak SMA. SMA ya ini. Iya. Beda sama anak SMA sekarang ya. Oh iya. Iya, anak SMA sekarang mah dandan ke sekolah. Ya? Belum ada. Iya, belum. Kalau dulu cuma bedakan aja udah. Betul. Iya. Terus ini gimana nih ngelihat adanya The Next Vibe ini ya sekarang kita lebih gampang kan ya. Ada lagi pencarian bakat tapi online. Iya. Ya menurut aku ini sebuah kesempatan yang sangat besar ya buat orang-orang di luar sana yang punya bakat tapi bingung caranya gimana menyalurkannya, terus mungkin juga nggak punya koneksi dan lain-lain gitu. Tapi di sini semua udah lengkap, apalagi online juga. Masa sekarang tuh emang semua serba online dan ini udah dimudahkan banget. Jadi menurut aku ini sebuah kegiatan yang sangat mendukung anak-anak di Indonesia untuk bisa berkarya gitu, untuk mereka mengeluarkan bakat-bakat terpendam mereka yang dulu mungkin kalau kayak aku dulu nyanyi cuma di kamar, di kamar mandi, Tapi kalau ada ajang kayak gini kan, jadi mereka bisa lepas gitu, melepaskan semua mungkin kayak yang dulunya cuma angan-angan doang, tapi ini bisa kayak one step to be the next star gitu. Iya. Kalau dulu waktu ikutan ininya di mana kesulitannya? Apakah saat menuju menjadi juaranya atau saat beres juaranya justru? Yang paling PR yang paling Setelah juaranya dong. Setelah juaranya ya? That's the beginning gitu ya? Yeah, that's the beginning. Berarti pas jadi of juara, the true competition gitu. Pas menuju juara biasa aja berarti ya? Kayak udah tahu, aku akan menang. Enggak. Lihat yang lain di babak spektakuler segini doang. Enggak. Awalnya emang gak niat-niat amat kan ngikutin Indonesian Idol waktu itu. Benar-benar mama papa dan kakak-kakak tuh nyuruh banget untuk ikutan. Akunya tuh enggak, aku mau sekolah. Kayak mau selesaiin SMA gitu. Emang gak kepikiran ke situ, dan nyanyi cuma jadi hobi aja awalnya. Emang enggak dulu pengennya kayak jalurnya tuh lulus SMA, kuliah terus mau kerja aja, nggak muluk-muluk kayak nggak punya mimpi apa-apa juga. Tapi sampai akhirnya lolos, terus tiba-tiba di situ juga aku nggak ada perasaan kayak oke, kompetisi gue harus menang, nggak ada sama sekali, nggak kepikiran. Yang penting waktu itu apapun yang terjadi malam ini gue tampil harus bagus. Udah gitu aja, karena ya mohon maaf orangnya lumayan perfeksionis gitu kan. Jadi yang penting harus bagus, apapun hasilnya ya udah, yang penting gak nyesel. Sekolah udah ditinggalin kan, masa gak maksimal di sini? Kalau gak bagus kan malu-maluin gitu ibaratnya. Ternyata menang. Nah setelah menang, di situ aku ngerasa kayak struggle-nya tuh luar biasa. Karena semua percepatan kan cepet, tergantikannya tuh cepet banget. Apalagi di kompetisi kayak gini ya. Tahun depannya ada lagi gitu. Jadi kalau kita nggak survive, kita nggak keep up dengan industrinya ya susah gitu. Nah pada saat itu alhamdulillah aku mentalnya ditempa banget lah gitu. 7 tahun pertama tuh aku kayak susah banget ngerasanya. Di 3 tahun pertama malah itu susah banget, kayak aku pengen udahlah
gue kuliah aja lah gitu ya, ribet banget nih. Dan itu aku ceritain di Skins juga gitu, di judul lagu Keep On Moving. Aku bikin ini, bikin itu, kok kayaknya gak ada yang make it ya? Gak di approve gitu sama label, kok kayaknya ini gimana sih? Terus gue bikin karya apa, udah bertahun-tahun gak ngeluarin single, orang gak mungkin kenal dong gitu. Gak mungkin bisa masih inget ada gue gitu, sampai akhirnya ya udah aku kayak berusaha terusin lagi nyelesain kontrak yang memang masih ada dengan mencari link sana sini sendirian sampai akhirnya di tahun 2014 aku buka manajemen sendiri, label sendiri juga sampai sekarang gitu. Jadi ibaratnya 2014 itu kayak turning point-nya aku untuk kayak yuk bangkit lagi deh Rin gitu. Jangan cuma nyerah gitu aja, ayo bikin lagi. Dan dari 2014 pola pikir aku di industri musik tuh jadi kayak udah berubah gitu. Kalau dulu yang aku ngerasa aku kayak harus please everyone dengan lagu ini, lagu itu, kayak pasar maunya ini, pasar maunya ini, itu, ini, itu kayak terus tuh ya. Terus mereka nggak mikir yang aku mau apa gitu. Emangnya aku tuh pengen di industri musik ini tuh seperti apa. Nah di 2014 sampai sekarang itulah aku ngerasa oke, freedom gitu. Kayaknya gue harus ngeluarin apapun yang unek-unek yang ada di kepala gue, harus gue keluarin, harus berkarya sesuai hati gitu. Karena aku percaya sih setiap musisi itu pasti punya marketnya masing-masing kan. Jadi nggak usah kayak mencoba menjadi orang lain dengan mengeluarkan karya yang bukan jadi jati diri lo sendiri. Dan ingat kata efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan. Pasar bisa betul, itu setuju banget. Berarti ngalamin ya dulu ya, nyanyi-nyanyi lagu terpaksa ya? Oh ngalamin 7 tahun. Iya. Lagu gak gua banget nih, lagu gak gua banget. Tapi ya udah disuruh label. Jadi mau gak mau suruh gitu. Manajemen dari TV lagi kan. Ada pengalaman dengan manajemen dari TV? Enggak, tahu denger-denger aja. Oh, denger-denger aja. Biasa, ya. Habis kompetisi kan suka sama manajemen TV kan. Untung kita di YouTube ya gitu. Tapi tadi balik lagi nih ya, Rini mungkin sebagai, ya tadi kita dengar ceritanya Rini been through a lot banget gitu. Cuma dan again kita mungkin pengen pengen teman-teman di sini juga dapet tips dari Rini, karena mungkin nggak deny juga bahwa kalau udah kena exposure dan spotlight dari pencarian bakat itu kan kayak udah one step ahead ya. Apalagi juara 1 lagi. Iya, abis itu barulah di real jungle-nya itu tadi setelah lulus. Nah kalau dari Rini tipsnya apa nih Rini untuk bisa maju dulu nih di ajang pencarian bakatnya dan kayak lo jadi sampai juara 1? Tipsnya kalau misalnya mau ikutan kompetisi gitu, jadi diri sendiri aja. Terus nggak usah mikirin juri bakalan suka apa enggak, lolos apa enggak. Karena kan di sini kita pengen menampilkan yang terbaik dari diri kita. Hasilnya ya udah. Aku selalu ngerasa usaha dulu, hasil itu urusan yang di atas gitu. Kayak ibaratnya kasih yang terbaik dari diri kita, sehingga orang-orang di sekitar kita tahu potensi yang kita punya tuh seberapa besar sih. Setelah itu ya udah pasrah aja, kayak berserah ya, bukan pasrah, berserah aja. Dan ketika udah melewati kompetisi itu dan ternyata lolos, terus menang, di situ baru emang mental diperlukan yang lebih kuat lagi gitu, karena nggak gampang beradaptasi di industri di entertainment lah gitu. Entertainment industry itu nggak gampang, dan aku ngerasa mental yang paling penting. Mental harus kuat, terus jangan kacang lupa sama kulitnya juga gitu. Kayak ingat orang-orang yang udah ngebantuin lo udah sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Karena nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada mereka gitu. Jadi jangan lupain itu juga. Ya just be kind to others aja sih ya. Karena menurut aku ya, setelah seberapa panjang yang udah aku jalanin, ketika kita lagi di atas, emang orang tuh pasti bahkan mengeluh-elukan banget sampai mungkin lupa diri gitu. Tapi istilahnya kalau di atas tuh lagi wangi banget. Iya, ketika lo dan lupa diri, jadi lupa sama semuanya gitu. Ketika lo di bawah, ya karena nggak punya attitude yang oke, orang jadi kayak ya udah gitu. Tapi ketika lo ada di sini dengan karya yang bagus, lo jadi diri lo sendiri, ditambah mentalnya juga kuat. Mental kuat dalam artian gagal mau coba lagi, ditambah attitude lo yang bagus, ya udah nama lo akan dikenal dengan sangat baik apapun dan dimanapun lo berada gitu. Lo mau di atas, di bawah, di tengah-tengah, lo tetap dianggap sama orang gitu. Dianggap dalam artian nih orang karyanya bagus, orangnya baik gitu. Jadi itu akan namanya akan
Iya. Attitude ya tetap ya. Attitude tuh penting banget nomor sih. satu attitude, Jangan benar. sampai kena star syndrome. Betul. Ya. Kayak banyak banget yang Nah, begitu gitu. itu. Percuma skill tinggi, jago, tapi kalau Betul. attitude Karena Indian kita kerja sama orang ya. Betul. Iya. Iya. Sesabi apapun orang gak enak kerja sama lo gak jadi dipakai. apalagi di Betul. entertainment tuh semua nih tembok ada kupingnya. Betul, semua Dari- rupi. Ini Bisa denger nih. Ntar dari Ini stasiun juga YouTube yang lain, stasiun TV lain tahu, oh sini attitude-nya gini, ya nggak? Ketahuan. Jadi yang bagus attitude-nya. Oke Percuma skill guys bagus. ya, jadi please Ya. di notes ya dari ini tadi. Kamu Iya. pokoknya jangan khawatir juri ngomong apa, do your best dulu. Meskipun Ya, jadi diri komen juri sendiri. pasti bikin deg-degan ya. Dengerin ya. Iya, deg-degan pasti. Nah, ini kan kita mau ada challenge dulu Apa sekarang. tuh? Iya, namanya ngeles. Nge-Vibes Challenge Guest Star. Maksa banget ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngeles, nge-vibes, challenge, guest star, oke Iya, siap. iya. Ini Oke. sebelumnya kan kita Lutfi songwriter juga, kita Yes. tantang ada 3 kata untuk nyiptain lagu. Kalau untuk Rini kita ada juga sama 3 kata tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris, karena Untuk banyak lagu-lagunya di Skins bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Apa aja? Gil? Kata-katanya pertama ada North, anaknya, North, oke. Rainbow, Wow. dan Sugar. Sugar. Wow. Sugar. Ya. Apakah North suka sugar rush? Tidak. Suka. Oh suka. Iya. Jangan ditanya. Dia loncat sini ya. Iya. Pasti. Dengerin EDM. Pasti. Relax, relax. Dia tidur aja nggak bisa diem juga. Iya, iya. Ya iya lagunya tadi tidur lagu upbeat semua Dia mau always tidurnya. sugar rush ya. Iya. Meskipun nggak makan Always. gula mungkin. Nah, ini jadi tadi liriknya harus ada North, North, Rainbow, Tapi nggak Sugar. harus berurutan kan? Nggak. Bebas, Kayak- bebas. Gimana aja. Lagu aja ya nih, jangan album ya. Siapa tahu kayaknya kan banyak nih idenya. Tahu-tahu udah Ada 2 yang lagu masih aja. mau tumpah-tumpahin tuh Iya. ya. Jangan, jangan. Ya. Apa ya? North, Rainbow, Sugar. Nih gue sering juga nih kayak gini kalau dia mau tidur, suka ngarang lagu on the spot. Oh dengan beberapa kata terpilih. Iya gitu. Oh, anaknya suka nantang-nantangin ya. Iya, Coba, ya. lagu saya mau tidur. Gini punya emak penyanyi. Iya. Oke. I see the light and rainbow. When I look at you, North. You're sweet like sugar to me. Udah. Tangan dong. Tetap ya tarik Itu kalau ada waktu lagi itu ada lanjutannya tuh. Iya kan kayaknya udah siap tuh. Itu Nadanya udah. baru verse 1 lah ya. Iya, Iya, udah siap tuh baru- nadanya tuh, lanjut lagi tuh. Oke, jadi challenge accepted ya by Rini. Iya. Tadi mungkin siapa tahu Rini itu boleh diterusin boleh sama Rini Boleh, nanti jadi boleh. lagu ya. Ya siapa tahu ya ada lagu baru ya Iya. untuk North Iya, nanti boleh, untuk boleh, album boleh. album berikutnya kan Jadi atau ntar pas single promo berikutnya. radio dan TV itu gimana cerita bikin lagunya ditantang di The Next Fight Iya. gitu. Tahu-tahu jadi lagu beneran. Iya. Benar-benar. Nah buat friends lagi semua nih yang pengen ikutan The Next Vibe, jangan lupa download aplikasinya, super app-nya. Dan juga selain lewat super app, ada lagi info kita bisa daftar si The Next Vibe ini, bisa juga lewat Instagram. Oh, jadi warga Instagram gampang nih ya. Iya. Di follow aja @thenextvibes.id ya. thenextvibe.id dan Oke. inventory.id. Nah, Betul. Dua-duanya infonya di situ pasti akan bertebaran warawiri. Oke. iya, karena jangan lupa lagi hadiahnya 1 miliar Rupiah. rupiah. Wih, tepuk tangan dong. Masa nggak mau ikutan sih? Iya, pokoknya ingat guys kalau kamu mager ya kurang motivasi, driven by 1M aja itu udah wow banget ya. Iya, iya. Kalau masih udah 1M online, masih males keterlaluan sih. Iya. Tadi inget 6 jam lebih loh. Lebih Betul. 9 jam. 9 jam, setengah 7 sampai jam 3 sore. Nah, betul Iya, ya. itu. Jadi kamu yang decide mau jadi warga rebahan terus apa Ah. mau warga dapat 1M. Oke? Nah, itu dia. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rini, terima kasih Ya. banyak sudah Sama-sama. hadir, sudah ngobrol. Thank you. Semoga Thank you Gilbas, thank you Ya. Indi. semoga lancar semuanya yang direncanakan Amin, tahun amin, ini. amin. Iya. Nih mau nyanyi lagi, Rini? Boleh deh kita dengerin Rini your favorite song di album ini apa? Di album Kulit ada. Iya. Skin Skin. sayang Skin, sorry. Skin, Skin. banyak banget. Tapi yang paling berkesan Born Ready sih. Born Ready. Oke. Kita dengerin Rini ya. Refnya Ya. ya, refnya ya. You were born ready since the very first day. You were born ready. Everything that you need's within you all along.